Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, alhamdulillah masih di hari yang sama, hari Minggu tanggal 22 September 2024. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sampai dengan detik ini, ya rekan-rekan ya. Diberikan kesempatan untuk bisa berkarya, berkontribusi untuk sebanyak-banyaknya masyarakat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Ya. Nah, rekan-rekan, coba rekan-rekan lihat video ini apa judul timeline ini. Nah, rekan-rekan telah lihat ya pada tahun 2019 kemarin ya, mungkin bertepatan dengan COVID ya, gitu ya. Banyak bankir-bankir itu yang di PHK ya, atau mungkin mantan ex-asingnya di PHK ya kan. Nah, hampir 50.000 orang ya. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang ya kan, hampir 4 tahun. Apa yang bisa mereka kerjakan dengan disiplin ilmu keuangan mereka ya kan. Apa yang mereka bisa kembangkan dari skill-skill mereka yang telah mereka jalani dan pengalaman yang mereka jalani selama bertahun-tahun ya. Nah, mereka ketika di training itu ya butuh biaya dan akomodasi yang nggak sedikit ya kan, besar ya biayanya. Jadi kalau alangkah sayangnya kalau misalnya mereka itu tidak bisa diakomodir. Nah, jumlah yang resign itu, yang berhenti itu hampir 50.000. Nah, apa solusinya rekan-rekan? Menurut rekan-rekan kira-kira apa solusinya? Jadi hemat saya rekan-rekan ya. Nah, karena kebetulan mereka punya skill ilmu di bidang keuangan ya, balik lagi rekan-rekannya, mereka bisa kembangkan itu di masjid ya, terutama di divisi Baitul Mal ya. Baitul Mal itu lembaga zakat infak wakaf ya kan, yang menghimpun zakat infak wakaf masyarakat dan didistribusikan kembali. Nah, jumlah yang resign yang berhenti itu di PHK itu 50.000. Sedangkan jumlah masjid yang ada di Indonesia itu berdasarkan dari informasi dari instansi terkait itu ada 300.000 rekan-rekan. Ini coba dilihat rekan-rekan tabelnya ya rekan-rekan ya. Semoga bisa saya sajikan. Jadi ada hampir berkisar 1/6 ya yang resign dibanding jumlah masjid yang ada di Indonesia. Nah, rekan-rekan bisa bayangkan ya, jika masjid-masjid itu ya kan, bankir-bankir itu terakomodir di masjid dan bisa mendirikan Baitul Mal di masing-masing masjidnya rekan-rekan ya. Bayangkan aja, akan banyak masyarakat yang terbantu dari keberadaan Baitul Mal tersebut ya. Karena memang skill di bankir itu sangat dibutuhkan sekali di masjid. Makanya saya pada kesempatan ini menyerukan, ayo rekan-rekan para mantan bankir, ex bankir ya, saya tidak peduli ya dari mana latar belakangnya, saya nggak peduli kesalahan rekan-rekannya di masa lalu ya kan, atau mungkin dosa rekan-rekan di masa lalu. Tapi ketika kita balik ke masjid, pulang ke masjid, ayo kita kembangkan masjidnya rekan-rekan. Dan di masjid itu nggak selamanya harus ustadz semua atau ulama semua, tapi di masjid itu kita bisa berkontribusi sesuai dengan skill kita dan bidang kita masing-masing. Nah, rekan-rekan ada yang bisa usaha ya kan, coba ke masjid dan bisa ngobrol dengan BKM-nya, dibuat usaha masjid ya kan. Rekan-rekan yang bisa salon ya kan, bisa coba usaha barber ya kan, di salon ya kan, supaya penampilan kita rapi bersih ya kan. Nah, itu rekan-rekan yang punya usaha kuliner, coba kolaborasi dan sinergi di masjid. Mana tahu masjid bisa buka usaha bakery seperti di masjid Pontianak ya, masjid Kapal Menzalan. Jadi rekan-rekan nggak usah malu, nggak usah baper, nggak usah sungkan, nggak usah nggak usah baperan lah ibaratnya ya kan. Coba kita tawarkan diri ya kan rekan-rekan ke masjid ya. Kita punya skill keuangan ya. Dan rekan-rekan juga harus belajar cara mengelola lembaga zakat infak dan wakaf secara profesional dan amanah. Ya, transparan juga ya rekan-rekan ya. Jadi saya yakin lah, insya Allah rekan-rekan yang resign, yang di PHK semua dari bank itu tujuannya itu karena Allah ya. Dan ayo rekan-rekan, selagi masih ada waktu umur ya, rekan-rekan bisa rekan-rekan ya, coba bertobat ya kan, dengan media yang sama. Kata Yahman ya, kalau misalnya kita dulu pernah terlibat dalam obat-obatan terlarang, nah sekarang dakwah kita di situ. Ayo kita rekan-rekan coba berdakwah di kaum muda tentang bahayanya obat-obat terlarang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita rekan-rekan sebagai mantan bankir atau mantan leasing atau mantan asuransi ya kan, nah ketika kita resign ya kan, berhenti, nah tobatlah, tobat
Nah setelah tobat kita apa? Mencari amal soleh ya. Nah mencari amal soleh gimana? Dengan cara kita balik ke masjid, pulang ke masjid. Nah kita sampaikan sama ustadznya, kita sampaikan sama kiainya kemampuan kita di skill keuangan. Nah biasanya itu bagi BKM-BKM yang paham itu ya, biasa mereka mengarahkan ke Baitul Mal ya kan. Nah kalau misalnya Baitul Malnya belum ada gimana? Ya kita coba kita sendiri yang dirikan Baitul Mal di masjid ya, karena supaya masyarakat sekitar juga terbantu dengan adanya Baitul Mal, unit pengumpul zakat ya. Nah unit pengumpul zakat itu perpanjangan tangan dari Basnas ya rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan yang punya skill keuangan coba pulang ke masjid, balik ke masjid untuk mendirikan Baitul Mal. Nah kita dapat apa dari Baitul Mal? Bismillah, kita dapat ihsan ya, untuk cukup memang untuk rekan-rekan dan keluarga ya gitu, tapi nggak cukup untuk biaya gaya hidup rekan-rekannya atau poya-poya, dan cukup untuk rekan-rekannya insyaallah ya. Ihsannya dari masjid ya, insyaallah hadiah lainnya juga dari Allah ya rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan bismillah ya kan, jika rekan-rekan ingin bertaubat, jika rekan-rekan ingin berubah ya kan, jika rekan-rekan sudah merasa berumur 40-an lebih ya kan, dan ingin pulang kembali, atau enggak mesti 40 sih, pengen tobat, bisa pulang ke masjid ya kan, dengan cara itu kembali ke masjid dan dirikan Baitul Mal ya. Insyaallah ada ihsannya ya, ada ihsan yang cukup untuk rekan-rekan ya, berdasarkan dari pencapaian Baitul Malnya masing-masing. Oke rekan-rekan, itu dari saya, semoga bermanfaat, dan saya doakan para mantan bankir yang telah berhenti dan resign dari institusinya yang lama ya kan, bisa segera mendapat petunjuk dari Allah, dimudahkan pada oleh Allah prosesnya ya kan, diringankan azabnya ya rekan-rekan ya. Dan rekan-rekan yang belum bekerja ya bisa bekerja, yang sudah berhenti ya semoga bisa membuka usaha, dan bagi yang tidak bekerja dan berusaha, saya doakan semoga rekan-rekan bisa mengembangkan ilmu di bidang keuangan rekan-rekan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat di masjid ya kan, dengan mendirikan Baitul Mal ya rekan-rekan. Mungkin itu dari saya, dari mantan bankir ya. Semoga kita semua dilindungi dari Allah ya, diberikan tempat terbaik ya di sisinya nanti. Oke rekan-rekan, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.